Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa dengan kami, Forum Diskusi Kelompok 4, titik 1, Angkatan 2, peserta Lasan CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2022. Perkenalkan, saya Theophilus sebagai moderator. Ada rekan saya Betty, Okta, Yara, dan Putri. Pada kesempatan ini, kami akan berdiskusi tentang isu yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu gagap teknologi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, menurut teman-teman, contoh gagap teknologi yang ada di Kabupaten Bekasi itu seperti apa? Menurut saya, contoh pertama dari gagap teknologi yang saya lihat itu adalah banyaknya website dari instansi pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak up to date. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa diakses sama sekali. Menarik ya. Ada contohnya nggak, Kak? Instansi apa kalau boleh diinfokan? Nah, contohnya ini adalah website Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Bekasi. Jadi, seperti layaknya mall, MPP itu adalah tempat kumpulan dari instansi-instansi yang ada di Kabupaten Bekasi. Bahkan ada juga yang dari pemerintah pusat, juga dari BUMD. Jadi, website ini tuh fungsi awalnya adalah untuk memadukan pelayanan-pelayanan secara terintegrasi. Jadi, semisal Dr. Theo mau mengakses ke BPJS, itu bisa langsung ke website ini, MPP ini. Jadi nggak harus ke websitenya BPJS, atau Kak Putri mau mengakses ke Dinas Perizinan Kabupaten Bekasi, bisa langsung juga ke MPP ini gitu. Jadi seharusnya ini dapat dimaksimalkan, tapi sayangnya website ini justru tidak berisi info-info tentang pelayanan yang seharusnya ada. Nah, sayang sekali ini tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal tujuan awalnya dibuat MPP itu untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Iya, sayang sekali ya Kak, web tersebut dibuat tapi tidak dipergunakan secara maksimal. Padahal di web itu terdapat 124 layanan dari 21 instansi yang gunanya untuk menunjang kepentingan masyarakat, tapi sepertinya belum semua berjalan optimal. Terlihat dari tidak jelasnya prosedur dan mekanisme pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Oh iya nih, barusan juga aku udah buka-buka websitenya. Secara tampilannya sih bagus, cuman kalau pas aku klik-klik nih, dia nggak muncul ya. Jadi aku nggak bisa dapat informasi yang aku inginkan buat mendapatkan pelayanannya. Wah, berarti kasihan ya masyarakat, harus bolak-balik untuk melengkapi berkas karena tidak jelas informasinya. Informasi yang disampaikan dari website itu nggak ada. Secara nilai profesionalisme berarti belum memenuhi karena mau pelayanan publik yang seharusnya membantu masyarakat, tapi nyatanya tidak ada isinya, kesannya tidak diurus atau tidak dibuat dengan maksimal untuk melayani masyarakat. Iya, betul. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa belum adanya networking antara instansi dan suplayanan. Sehingga layanan-layanan yang berada di website tersebut belum dapat terakses melalui satu websitenya. Menarik sekali. Saya juga nemukan sih teman-teman, web instansi kabupaten tidak update. Jadi tampilan webnya itu masih ada berita tahun 2015, nggak ada berita terbaru. Bahkan tampilan bupatinya masih bupati kita yang lama, belum update bupati yang baru. Kira-kira penyebabnya apa ya? Bisa terjadi kondisi seperti ini? Nah, kalau menurut saya, penyebabnya ini tuh karena SDM yang bertanggung jawab untuk mengelola website tersebut itu belum sepenuhnya bisa beradaptasi menghadapi transformasi digital. Jadi mereka ini tidak menjalankan tupoksinya dengan baik. Berarti memang perlu dilakukan evaluasi ya secara bersama-sama oleh stakeholdernya terkait untuk mencari tahu detail penyebab apa sih
sehingga tidak efektifnya web tersebut, entah itu dari kemampuan SDM-nya kah dalam mengelola literasi digital, atau dari jumlah SDM-nya yang tidak mencukupi, atau kemampuan teknologi yang tidak mendukung networking 21 instansi tersebut. Ya, seru-seru diskusinya. Masalah tersebut kira-kira apakah terkait atau berkaitan dengan belum meratanya infrastruktur teknologi di kabupaten kita? Nah, bisa jadi sih sebenarnya, Dok. Sebenarnya perkembangan TIK di Indonesia ini nih sudah sangat pesat. Namun sebagian besar baru menjangkau wilayah perkotaannya saja. Sebagai pengalaman nih, di instansi saya sendiri pun yang secaranya lokasinya jauh sekali dari pusat kota, untuk kegiatan operasional dan hal-hal mendasarnya aja belum berbasis teknologi informasi. Contohnya, seperti urutan pendaftaran pasien yang belum secara otomatis menggunakan alat, tapi masih manual berupa kertas pendaftaran. Bahkan, instansi tersebut juga belum memiliki website resmi. Wah, kalau begitu berarti kalau masyarakat mau berobat, pasien itu tidak bisa tahu dong dokter apa, dokter mana yang lagi praktek, jam berapa pelayanannya, ataupun jumlah antrian yang ada, termasuk ketersediaan tempat tidurnya ya. Sebenarnya kalau terkait pendaftaran dan informasi praktek dokter bisa ditanyakan langsung melalui nomor telepon atau WhatsApp. Namun ya itu tadi, berarti masih berjalan secara manual dan tidak dapat diakses langsung secara mandiri oleh pasien. Oke, sebagai informasi ini Kak Yara ditempatkan di instansi rumah sakit ya teman-teman. Berarti berdasarkan info tersebut perlu ditingkatkan lagi kemampuan IT di instansi tersebut. Masih nyambung masalah teknologi teman-teman. Kita ke permasalahan selanjutnya nih. Ini yang menjadi pemikiran saya sih, pemikiran random saya. Menurut teman-teman, IKTP yang sekarang nih sudah beneran atau belum? Menurut saya, belum berjalan secara menyeluruh sih, Dok. Setahu saya, beberapa tempat sudah ada yang menerapkan. Tetapi untuk di Kabupaten Bekasi, saya belum menemukan instansi yang menerapkan integrasi IKTP dengan kebutuhan administrasi lainnya. Contohnya, saat mengurus SKCK untuk pendaftaran CPNS kemarin ya, masih membutuhkan fotokopi KTP. Kemudian untuk pengurusan BPJS juga. Ataupun mengurus pernikahan nih yang akan datang, masih membutuhkan fotokopi KTP juga. Nah, selain memang belum terintegrasi, dari proses pembuatannya pun masih sangat manual dan prosesnya itu butuh waktu yang nggak jelas gitu loh. Contohnya, waktu itu aku pengen buat EKTP. Itu masih dibutuhkan surat pengantar dari RT, dari RW, dan juga waktu pembuatannya itu nggak pasti. Waktu aku tanya ke pegawainya, ini kira-kira jadinya kapan ya? Dia pun juga nggak bisa ngasih kepastian, jadi ya udah ditunggu aja ya Mbak, gitu. Akhirnya jadinya tuh bisa 6 bulan lebih waktu itu. Lama juga ya. Berarti kali ini poin birokrasi ya teman-teman ya, birokrasi pembuatan EKTP nih. Perlunya sistem yang efisien sehingga tujuan pelayanan kepuasan masyarakat dapat tercapai. Bahkan ada wacana kemarin yang menyampaikan Bu Menteri Keuangan, Pak Presiden kita tuh berencana menggabungkan kartu-kartu itu jadi satu kartu. Jadi KTP, BPJS, NPWP cukup satu kartu aja. Ya semoga benar tercapai ya, biar lebih efisien dan nggak merepotkan masyarakat. Fotokopi, cari. Amin. Ya dok, ribet banget ya dok. Setuju sih, karena sampai sekarang masih banyak instansi yang belum bisa mengelola sumber daya teknologi untuk mewujudkan e-governance. Contohnya, saya menemukan ada penelitian tentang kegagapan implementasi e-governance di Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Pada penelitian itu dikatakan bahwa implementasi terlihat belum maksimal. Hal ini juga diperkuat dengan data yang memperlihatkan 75% masyarakat menilai bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi itu. Nah, iya juga sih Kak. Saya juga sempat baca kalau 75% ketidakpuasan tersebut itu diakibatkan karena beberapa hal,
seperti masih adanya calo dalam pembuatan EKTP, lambatnya pencetakan EKTP dan konsolidasi database-nya, serta kurangnya sosialisasi dan keterbukaan mengenai prosedur layanan di Dukcapil Kabupaten Bekasinya tersebut. Calo ya, ternyata masih ada masalah calo di bangsa ini ya, terutama di Bekasi. Calo ini Banyak tuh dok, kalau banyak masih ya. Calo ini bisa mengancam nilai integritas nih, karena bisa membuat orang tergoda ya buat bayar-bayar calo, terutama bagi Betul. karyawan pegawai-pegawai daerah. Ya, ini masalah semua sih. Menurut saya nggak cuma di Bekasi sih, di mana aja ya sih teman-teman. Ya, berarti gini deh. Sebagai teman-teman termasuk saya sih ya, sebagai CASN Kabupaten Bekasi. Kira-kira apa yang teman-teman atau apa yang bisa kita usulkan nih untuk menciptakan Kabupaten Bekasi sebagai smart city yang memudahkan warganya? Dalam pelaksanaan dan pembangunan smart city, pasti ada tantangan yang dihadapi ya dok. Namun di balik segala tantangan tersebut, pasti ada peluang yang bisa kita maksimalkan untuk mewujudkan smart city tersebut. Seperti perlunya wawasan global yang kompeten untuk mewujudkan smart city melalui upaya-upaya inovatif yang kita lakukan. Nah, setuju banget. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan berbagai pihak. Seperti contohnya kita harus kolaborasi dengan daerah-daerah yang sudah berhasil menerapkan smart city ini. Selain itu, juga perlu ada kolaborasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan pihak swasta untuk menunjang proses pelaksanaan smart city. Betul sekali Kak Betty. Salah satu contohnya yaitu pemerintah Kabupaten Bekasi juga memiliki peluang untuk menggandeng perusahaan swasta. Di Bekasi ini kan terkenal tuh banyak sekali perusahaan swasta yang berdiri. Kemudian perusahaan swasta tersebut bisa kita ajak untuk bekerja sama dalam program Corporate Social Responsibility guna mendukung ketercapaian Smart City. Ini bisa menjadi salah satu aplikasi nilai entrepreneurship yang harus dimiliki oleh ASN Kabupaten Bekasi ini. Oke, ya masalah udah, solusi udah. Saatnya kita ambil kesimpulan teman-teman. Thank you, keren banget diskusinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk membenahi pelayanan e-government dan mewujudkan smart city di Kabupaten Bekasi, menurut saya, menurut kita semua ya, perlu political will dari pemerintah daerah. Jika dari political will saja nggak ada, maka kedepannya kualitas e-government akan stagnan. Jadi memang dari pemerintah harus concern dulu. Dan sangat sulit untuk mewujudkan smart city itu. Di sisi lain, juga dibutuhkan kualitas SDM. Kali ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan atau kursus yang melibatkan perguruan tinggi atau melalui pihak swasta. Cara CSR tadi yang disebutkan oleh Kak Okta. Nah, selain itu, perlu ditekankan kepada pegawai, termasuk kita nih teman-teman ya, keberhasilan pelaksanaan e-government bukan hanya dari teknologi teman-teman, tetapi juga dari kemampuan pegawai dalam mengelola teknologi tersebut. Baik, itu aja paling kesimpulan kita, diskusi kita akhiri. Semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai Smart ASN di instansi kita masing-masing. Mulai dari kita bisa memberikan warna sehingga melalui instansi kita dapat terwujud Kabupaten Bekasi Smart City. Kabupaten Bekasi Bersinar. Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.